Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 9 November 2025. Seminggu berlalu, sudah beta memberikan penjelasan tentang hari ulang tahun yang ke-76, tepat pada tanggal 2 November 2025, di mana berakhirnya konferensi meja bundar di Den Haag, negeri Belanda, pembentukan Indonesia. Berakhirnya konferensi meja bundar di Den Haag pada tanggal 2 November 1949 adalah bukti nyata tentang pembentukan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Diakui berdasarkan hasil-hasil konferensi meja bundar dan rancangan konstitusi 1949. Ya, jadi Indonesia menjadi ada dan merdeka dan berdaulat berdasarkan 9 perjanjian penting internasional yang dimana dalamnya terdapat konferensi meja bundar. Dan melalui konferensi meja bundar itulah segala pembuktian, segala keputusan, segala informasi, segala apa saja yang mau dibicarakan disalurkan. Yang pada akhirnya pada tanggal 2 November semua pembicaraan dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949 dirampun menjadi satu kenyataan, yaitulah negara Republik Indonesia Serikat merdeka dan berdaulat mutlak dan tidak bisa lagi dicabut. Sesuai dengan rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan pasal 1 ayat 1 dan 3 dari hasil-hasil konferensi meja bundar, dan juga sesuai dengan pengakuan bersama oleh semua pihak pada rancangan konstitusi 1949. Dari kedua buku itu telah mencakup keseluruhan keputusan dan segala bentuk hukum dan undang-undang dalamnya untuk Republik Indonesia Serikat. Untuk itu, kalau sengaja mengabaikan status mutlak dari Republik Indonesia Serikat dan dua buku itu, maka Indonesia musnah dari atas muka bumi ini. Indonesia musnah dari atas muka bumi ini. Ya, karena sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dan ketetapan yang didasari atas hasil-hasil konferensi meja bundar dan rancangan konstitusi 1949. Saudara-saudara, pidato Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 23 September 2025 di gedung PBB tatkala persidangan umum PBB hari itu. Penekanannya adalah bahwa kalau Israel mengakui Palestina, maka Indonesia juga mengakui Israel. Padahal Prabowo sendiri tidak tahu sejarah, Prabowo sendiri sama sekali tidak mengerti dan tidak tahu apa tentang Indonesia. Ya, berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai tiga hal penting, yaitu apa itu Indonesia dan dari mana kedatangan Indonesia itu dan kepada siapakah Indonesia dimaksudkan. Ini dia titik persoalannya. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia, jangan sembrono, jangan seenak saja ngomong, siapapun juga engkau, terutama kepada para cendekiawan yang sudah bergelar profesor, doktor di bidang hukum dan sejarah atau bidang apa saja, yang kalau ingin membicarakan Indonesia lalu memperlihatkan dirinya sebagai seorang pintar yang tahu tentang Indonesia, padahal konyol semuanya. Ya. Coba ditanyakan kepada semua ahli hukum dan sejarah di seluruh Indonesia tentang apa itu Indonesia, dapat dijelaskan? Dan dari mana kedatangannya Indonesia itu dapat dijelaskan? Dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan, dapat dijelaskan? Hal mana sama dengan Belanda? Apa itu Belanda? Belanda adalah orang Belanda, bangsa Belanda yang ada di Belanda, yang ada di Eropa itu. Lalu dari mana kedatangannya Belanda itu? Dari Belanda, dari negeri Belanda yang ada di Eropa itu. Itu orang Belanda dan dari Belanda. Lalu kepada siapa orang Belanda itu? Ya kepada orang Maluku. Kemudian berlanjut lagi kepada bangsa-bangsa lain. Ya,
Tapi yang pertama dia datang itu buat bangsa Maluku. Untuk menjajah, merampok dan segala macam, membunuh dan segala macam di sana. Selama 350 tahun. Dan 350 tahun itu dia merusak semuanya, dia menguasai semuanya. Dia menguasai Jawa, dia menguasai Kalimantan, dia menguasai Sumatera, dia menguasai Sulawesi, semua dia kuasai. Bali semua dia kuasai. Itulah tindakan dan perbuatannya. Nah sekarang ditanya kepada Indonesia, apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan? Ya, apa fungsinya Indonesia itu? Fungsi Belanda ialah menjajah, tidak hanya menjajah, merampok, membunuh, menipu, ya, memenjarakan orang, menganiaya orang, itu Belanda. Sekarang kembali kepada Indonesia, apa fungsi Indonesia terhadap kami? Menjajah, merampok, membunuh, dan menipu, dan memenjarakan kita semua sama dengan Belanda? Ini persoalannya. Untuk itu, kepada Presiden Prabowo, Anda masih lagi 4 tahun menjadi presiden. Sadarlah akan kondisi ini. Apakah Anda masih mau terus bertahan dengan Indonesia yang adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta sekarang atau negara double standar? Ataukah Anda mesti memperbaikinya? Ingat, kalau berbicara mengenai Indonesia, jangan lupa bahwa beta sudah pernah katakan bahwa Indonesia itulah konsep sejuta kejahatan. Jadi Anda mau cerita model apa sekalipun tentang Indonesia itu semua adalah bukti dari konsep sejuta kejahatan. Karena Indonesia itu tidak ada. Ya. Saudara mau berbicara apapun tentang Indonesia, tapi Indonesia sudah tidak ada karena sudah dibubarkan. Hal mana Anda harus sesuaikan dengan makar separatis yang Anda tuduhkan kepada kami, bangsa Maluku. Ya. Orang Maluku ditangkap, orang Maluku dianiaya, orang Maluku dituduh dengan sedangkan tuduhan-tuduhan palsu yang kalian buat dari Jawa dengan istilah makar separatis. Kalau Anda bisa menekan kata makar separatis, bagaimana dengan pembubaran Indonesia? Kepada Presiden Prabowo dan semua hakim-hakim jaksa-jaksa di Jakarta, ya, harus tahu ini, harus mengerti ini, ya. Kalau tidak boleh berbohong. Sudah sampai waktu untuk stop dari berbohong, harus berbicara kebenaran. Kalau kalian sekarang tangkap rakyat Maluku, dia menuduh dia sebagai makar separatis. Lalu bagaimana dengan kalian sekarang punya status? Status kalian itu entah itu general, entah itu Mahkamah Agung, entah itu Kejaksaan Agung, entah itu Mahkamah Konstitusi. Kalian semua adalah penjahat. Ya, dan harus dihukum. Bukan orang Maluku yang harus dihukum. Karena kalian semua adalah dalam satu negara palsu, ilegal dan unkonstitusional serta skandal kelautan. Dan itulah RI dan NKRI. RI dan NKRI tidak pernah merdeka. RI dan NKRI tidak pernah merdeka. Yang merdeka itu adalah negara Republik Indonesia Serikat yang keluar dari mulut Soekarno pada waktu dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. RI dan NKRI bukan negara merdeka dan berdaulat. Inilah titik persoalannya buat kalian sebentar nanti. Kalian boleh histori sombong dan bikin tipu segala macam ya. Kepada Panglima TNI. Engkau mengirim pasukan ke Papua. Engkau sudah sadar atau belum? Atau engkau sekarang lagi dalam keadaan bimbang dan kacau balau? Kirim pasukan ke TNI ke Papua itu salah. Tidak tepat. Kau mau pakai undang. Tidak ada satu undang-undang atau hukum atau aturan di Indonesia termasuk Jakarta itu benar. Tidak ada. Untuk membenarkan Indonesia dan TNI dan pergi berperang di Papua. Itu tidak ada. Itu bohong semuanya. Segala bentuk hukum dan undang-undang di Indonesia itu palsu, cacat, dan ilegal. Dan semua orang yang ikut dalam membangun dan membantu Indonesia itu terlibat semuanya dalam konsep sejuta kejahatan. Apakah Anda itu presiden? Apakah Anda itu wakil presiden? Apakah Anda itu Mahkamah Agung? Apakah Anda itu Jaksa Agung? Apakah Anda itu Menteri Konstitusi? Apakah Anda itu Jenderal TNI atau Polri? Semuanya terlibat dalam melaksanakan konsep sejuta kejahatan. Tipu, bohong, dan intimidasi merupakan satu-satunya cara untuk menyembunyikan penipuan dan kebohongan berbangsa dan bernegara. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar bukanlah negara merdeka dan berdaulat. Sekali-kali tidak. Indonesia alias RI dan NKRI adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kelautan atau negara double standar.
Istana Merdeka di Jakarta yang didiami oleh Presiden Prabowo hari ini. Istana Merdeka. Itu kata Istana Merdeka itu berasal pada tanggal 27 Desember 49 tatkala pertama kalinya bendera merah putih dari negara Republik Indonesia Serikat berkibar di atasnya. Dan disitulah disebut Istana Merdeka. Hari itu, tanggal 27 Desember. Jadi Istana Merdeka itu saksi nyata. Ya, Istana Merdeka itu saksi nyata bahwa yang merdeka itulah Republik Indonesia Serikat. Dan pertama kali tanggal 27 Desember 1949 merah putih berkibar di situ. Ya, merah putih berkibar. Untuk pertama kalinya merah putih berkibar di Istana Merdeka. Ya. Untuk pertama kalinya merah putih berkibar di Istana Merdeka. Republik Indonesia Serikat. Bukan RI dan bukan NKRI. Jadi sekali lagi beta ingatkan kepada pemerintah Indonesia dan kepada para cendekiawan yang bergelar profesor, doktor dan segala macam. Ingatlah bahwa Istana Merdeka itu adalah bukti dan saksi nyata tentang pertama kalinya bendera merah putih berkibar di sana. Ya. Istana Merdeka itu mutlak wilayah negara Republik Indonesia Serikat. Sekali lagi beta ulangi, Istana Merdeka yang didiami oleh Prabowo sekarang ini kemudian memanggil semua anggota kabinetnya untuk berapat di sana. Itu kalian sedang berada dalam satu hal yang kalian saling menipu bahwa istana itu adalah milik Republik Indonesia Serikat. Tapi kalian saling menipu dengan menyatakan bahwa itu Republik Indonesia atau NKRI. Itu tipu, itu bohong. Ya, kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, ingatlah bahwa berhati-hatilah dengan ucapanmu dan kata-katamu. Ya, karena engkau akan merusak citra dirimu sendiri. Ya, jangan menipu rakyat. Istana Merdeka itu bukti bahwa itu adalah wilayah Republik Indonesia Serikat. Karena untuk pertama kalinya bendera merah putih berkibar di situ dengan sebutan Republik Indonesia Serikat. Nah, perhatikan itu betul. Kemudian Prabowo sudah terlalu jauh dalam hal menipu, berbohong, membicarakan Indonesia. Ya, itu tipu, itu bohong. Sayang sekali waktu jadi presiden dia tidak belajar dahulu untuk tahu apa itu Indonesia. Ya, cuma hanya semangat ABRI membuatnya untuk mendapat semangat untuk menjadi presiden, tapi dia tidak belajar, dia tidak tahu apa itu Indonesia. Ya, dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan? Selebihnya Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan tanggal 25 April 1950 di Ambon adalah bukti nyata bahwa Indonesia sudah tiada. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Seandainya Indonesia tidak dibubarkan oleh Soekarno, tidak ada proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Hei pemerintah Indonesia, bukalah matamu dan bukalah telingamu lebar-lebar lalu dengarlah apa yang beta katakan. Kalau Soekarno tidak membubarkan Indonesia, maka tidak ada terjadinya proklamasi Republik Maluku Selatan tanggal 25 April 1990 di Ambon. Tidak. Tapi oleh karena Soekarno sudah membubarkan Indonesia, maka tidak ada negara lagi. Mau jadi apa dengan dunia ini kalau tidak ada negara? Anggota konstituante semua dibubarkan oleh Soekarno, semuanya dibubarkan. 9 tahun kemudian baru muncul yang pakaian kemiliteran, dia bertindak selaku pemimpin tertinggi atau panglima tertinggi Republik Indonesia, panglima tertinggi Republik Indonesia. Bayangkan, tadi dia dilantik menjadi presiden Republik Indonesia Serikat. 9 tahun setelah itu, yakni pada tanggal 5 Juli 1999, dia menamakan diri sebagai panglima tertinggi, panglima angkatan perang Republik Indonesia. Ini orang sudah gila. Untuk itu kepada anaknya Megawati,
Jangan sombong dengan bapamu. Bapamu itu penipu, bapamu itu kriminal, penjahat, ya, pembohong. Dia merusak dunia nih dengan caranya. Indonesia rusak karena Soekarno. Indonesia rusak karena Soekarno. Indonesia rusak karena Soekarno. Ini tema beta hari ini. Indonesia rusak karena Soekarno. Dia mencoba membubarkan negara yang sudah merdeka berdaulat dan menggantikan jadi negara yang tidak benar, yang tidak merdeka, tidak berdaulat, yaitu RI dan NKRI. Ini orang gila atau tidak? Ya, kok enak saja benarkan dia, kok bela dia? Dia sudah salah kok dibela jalan terus. Orang sudah salah harus dihukum, bukan dibela. Ya, sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam rancangan Konstitusi 89 pasal 148 sudah menjelaskan bahwa orang siapa presiden kah siapakah dihukum. Pasal 148. Ya. Waktu dia membubarkan Indonesia dan sampai hari ini dia bebas dari hukuman, tapi sudah ada ketentuan hukumnya, di rancangan Konstitusi 89. Dia tidak bisa lari dari ini, dia tidak bisa lari. Selama dia menyebut Indonesia berarti dia mengikut sertakan hukum dan aturan yang berada pada Indonesia itu. Dan itulah hasil Kompresi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi 89. Pasal 148 dari rancangan Konstitusi 89 ayat 1 bunyi begini. Presiden, menteri-menteri, ketua dan anggota-anggota Senat, ketua dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ketua, wakil ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung, Jaksa Agung pada mahkamah ini, ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden, Bank Sirkulasi, serta pegawai-pegawai, anggota-anggota majelis-majelis tinggi, dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang federal, diadili dalam tingkat pertama dan tinggi, juga di muka Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan undang-undang federal dan yang dilakukan dalam masa pekerjaannya. Orang kira tindakan Soekarno tidak dihukum. Hukum sudah berlaku. Dia dihukum. Sekalipun dia sudah diberhentikan dari tempat tugasnya, dia tetap dihukum. Karena dia telah melakukan kejahatan dalam masa jabatannya. Ini ayat bilang. Dia tidak bisa lari. Ya. Jadi Soekarno sudah bubarkan Indonesia. Dia luput, dia tidak luput. Untuk itu sampai hari ini Indonesia itu harus dituntut. Tindakan itu harus dituntut. Ya. Untuk itu kepada Prabowo Subianto, Anda bertanggung jawab untuk melihat kebenaran ini. Anda tidak boleh berlari, tidak boleh bersembunyi. Anda bertanggung jawab selaku presiden berlanjut. Ya. Tindakan dan perbuatan Soekarno itu sangat-sangat bertentangan dengan ketentuan hukum. Ya. Karena selama kalian menyebut nama Indonesia, maka tidak terlepas dari dua hal ini. Yaitu satu, hasil Kompresi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi 49. Tidak bisa lari. Anda tidak bisa lari. Ya. Anda mau putar kata model apapun. Seperti Profesor Dr. Hikmahanto bilang bahwa Profesor Dr. Hikmahanto sempat katakan bahwa Papua tidak merdeka. Ya, dia bilang Papua tidak merdeka. Karena itu sudah ditetapkan berdasarkan hukum. Dia lupa bahwa Indonesia juga begitu. Indonesia sudah ditetapkan berdasarkan hukum. Ini hukum. Jadi kalau Anda berbicara hukum untuk membela diri, Anda penipu, Anda pembohong. Ya. Anda profesor doktor, Anda guru besar di bidang hukum untuk menyalahi Papua, Anda yang paling pertama bersalah. Sudah ada hukum untuk menyalahi Anda sebelumnya. Ya. Sebelum Anda menyalahi Papua, terdahulu Anda disalahi oleh undang-undang hukum. Ya. Anda tidak bisa membuat hukum di atas hukum. Ya. Anda tidak bisa membuat Indonesia di atas Indonesia. Nama Indonesia itu sekalipun mau bagaimana juga tetap terikat pada hasil Kompresi Meja Bundar
dan rancangan konstitusi 49. Untuk itu, segala bentuk hukum dan undang-undang yang dibuat di Indonesia itu palsu semuanya, salah semuanya, 100% salah. Ya, 100% salah. Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan bahwa PBB tidak akan mungkin membuat pengakuan untuk kedua kalinya, membuat pengakuan dan keputusan untuk kedua kalinya terhadap satu permasalahan yang sama. Terhadap suatu permasalahan yang sama. Profesor Dr. Hikmahanto bilang, Papua sudah final masuk Indonesia. Karena itu hukum. Sekarang pertanyaan, Indonesia mana? Profesor Dr. Hikmahanto harus jelaskan Indonesia manakah yang dimaksudkan dengan ketentuan hukum internasional itu. Ingat, berbicara mengenai Indonesia sudah ditentukan berdasarkan ketentuan hukum internasional yang terikat dalam 9 perjanjian penting internasional. Ya, yang terikat. Untuk itu kalau Anda menggunakan Indonesia di luar keterikatan itu, palsu. Anda profesor doktor, Anda jago ahli hukum, ngawur kau. Bodoh. Ini terang. Anda membuat refleksi dalam membicarakan hukum, ngawur. Ya, kalau Anda katakan bahwa PBB sudah mensahkan Papua dalam Indonesia, Indonesia mana yang Anda maksudkan? Tanggal 9 kemarin, sudah beta memberikan penjelasan bahwa Indonesia sudah keluar dari standar yang ditetapkan berdasarkan hasil-hasil Konferensi Bina Bundar dan rancangan konstitusi 1949. Nah, kalau Indonesia sudah keluar, Anda mau bicara apa sekarang? Orang Maluku, baik Maluku Selatan maupun Maluku Utara, kedua-duanya sedang berada dan terikat pada hasil-hasil Konferensi Bina Bundar dan rancangan konstitusi 49. Bukan pada Undang-Undang 45 dan KUHP yang ke-8. Sekali-kali tidak. Kami berpatutan, kami berpautan, kami terikat dalam negara Republik Indonesia Serikat. Tapi kami tidak punya hubungan dengan RI dan NKRI. Teristimewa Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan tidak punya hubungan dengan RI dan NKRI. Republik Maluku Selatan punya hubungan dengan RIS dan NIT. Tetapi RIS dan NIT sudah dibubarkan oleh Soekarno. Sudah dibubarkan, lalu bicara apa? Nah, sekarang setelah dibubarkan, dapatkah Anda memberikan pembuktian tentang bagaimana Maluku itu bagian dari Indonesia? Coba Anda buktikan, bagaimana caranya? Cuma tulis-tulis saja. Tidak ada perumbukan. Tidak ada referendum atau tidak ada permusyawaratan yang bersama. Ya. Untuk mencapai standar negara RIS dan NIT, itu termasuk dalam 9 perjanjian penting internasional. Untuk mencapai RI dan NKRI termasuk dalam kondisi apa? Ya. Kepada Profesor Dr. Ibu Korinda Hakundini yang lancang berbicara mengenai Maluku Utara atau Tidore dan Ternate dengan Papua, kemudian masuk lagi dalam Indonesia. Bagaimana caranya sampai Papua bisa masuk dalam Indonesia? Ya. Sudah ada 9 perjanjian penting internasional mendahuluinya, lalu bikin perjanjian apa lagi? Republik Maluku Selatan sudah termasuk dalam 9 perjanjian penting internasional dalam pembentukan negara RIS dan NIT. Kalau itu sudah dibubarkan, terus mau bikin bentuk apa lagi? Undang-undang bagaimana lagi? Ini kacau atau tidak, ini kacau balau atau tidak? Informasi dari para cendikiawan yang bergelar profesor doktor paling ngawur semuanya. Bohong semuanya, tipu semuanya. Ya. Beta mau ingatkan Ibu Korinda Hakundini bahwa ini beta lihat di mata. Pada tahun 1960 ada seorang tete di Maluku meninggal. Ya, karena Ibu Kodi juga asal dari Maluku, jadi ketua punya panggilan untuk tete. Ada seorang tete di Maluku meninggal. Waktu tete itu meninggal, ketua masih sekolah rakyat tahun 1960. Itu ketua anak kecil ya biasa saja toh. Lucunya apa jadi? Perintah dari Gubernur Maluku, Gubernur Lator Hari pada waktu itu untuk semua pejabat, ya,
dan militer yang ada di Pulau Haruku harus semua datang menghormati kematian Tete itu. Bayangkan, Ibu Koni dengar ini cerita betul supaya tahu tentang sejarah Maluku. Beta potong-potong pendek-pendek, tapi nanti Ibu Koni mengerti. Waktu Tete itu meninggal, kaget begini, sekitar jam 10 pagi begitu, terus Tete itu punya peti mayat diantar. Di sepanjang jalan itu militer berdiri senjata selawir, semua berdiri senjata hormat itu peti mati. Waktu itu disebut KBR, Kepala Bestu Resort. Dan dia punya pegawai-pegawai semua berdiri hormat atas perintah Gubernur Latuar Hari. Semua bingung, ini apa? Ini siapa dia? Jadi berpuluh-puluh tahun kita lihat orang mati, tetapi tidak ada tulisan di peti matinya, cuma hanya krans bunga dan begitu. Tapi di Tete ini, di peti matinya tertulis Putra Yapet Noya Susunan Tuan Tanah Maluku. Ibu Koni dengar ini. Jadi kalau Ibu Koni berbicara mengenai Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Makian, Sultan Bacan segala macam, boleh bicara. Tapi dengar kata ini supaya sebentar tidak dapat tahu apa itu Maluku dan siapa sebenarnya yang punya Maluku. Jadi waktu Tete itu meninggal tahun 1960, ketua masih kecil-kecil. Yang lucunya, beta dapat melihat, beta baca di atas peti tulisan Putra Yapet Noya Susunan Tuan Tanah Maluku. Tidak ada orang satu pun beritahukan beta atau beta sendiri yang baca. Dan itu akan tersimpan di beta punya otak sampai sekarang. Beta kaget memperhatikan itu keadaan. Ya, sekali lagi beta ulangi, di peti mati itu tulisannya di peti mati tertulis Putra Yapet Noya Susunan Tuan Tanah Maluku. Ibu Koni dengar, Susunan Tuan Tanah Maluku. Pada waktu Martin Luther hendak dihukum mati atas keputusan uskup di Jerman, hanya mesti ada pembelaan. Dan tidak ada lagi pembelaan yang bisa membela Martin Luther. Tidak ada satu orang yang bisa kuasa bisa bela Martin Luther. Tiba-tiba muncullah seorang bapak tua, Tuan Tanah Jerman, muncul dan membela Martin Luther. Lepas dari semua keputusan itu. Yang membela Martin Luther, Tuan Tanah Jerman. Betapa berkuasanya Tuan Tanah di waktu itu. Jadi, Ibu Koni perhatikan. Jadi kalau cerita sejarah Maluku, perhatikan ini kata. Semua orang, Sultan Ternate, Sultan Tidore, semua akan tahu. Ya, beta belum buka semuanya, ini baru beta buka sedikit. Jadi waktu Tete Ape meninggal, ditulis di atas petinya itu, Putra Yapet Noya Susunan Tuan Tanah Maluku. Hal ini kalau boleh didengar oleh semua rakyat Maluku, Gubernur, Kapolda, semua mahasiswa, semua dapat tahu. Apa maknanya? Nanti beta akan cerita satu waktu. Kemudian, sekitar tahun 61 atau 62, Belanda kirim kapal rumah sakit ke Ambon. Belanda kirim kapal putih rumah sakit ke Ambon. Waktu kapal itu sampai di Ambon, tidak mesti resmikan akal supaya akan berjalan, berlayar. Tidak ada satu orang yang bisa. Gubernur juga tidak. Gubernur Latuar Hari bertanya kepada semua orang. Ini kapal yang masuk buat bangsa Maluku, jadi mesti terima dia dengan adat Maluku. Siapa yang berhak untuk mentabiskan ini kapal? Gubernur Latuar Hari tanya, cari turunan dari Putra Yapet Noya, bawa ke sini, tabiskan ini kapal. Putra Yapet Noya tidak punya anak, tapi saudara-saudaranya punya anak. Lalu anaknya yang pertama namanya Yohanes Noya, kebetulan pendeta di negeri Tetawai, Jamaat Tetawai. Pada waktu itu dengar berita bahwa pendeta Yohanes Noya ada jadi pendeta di Tetawai di negeri di Pulau Nusa Laut. Gubernur Latuar Hari kirim pasukan untuk segera jemput pendeta Yohanes Noya datang untuk mentabiskan kapal dari Belanda itu. Bayangkan. Di antara ratusan orang besar-besar yang duduk untuk mau
melaksanakan tabiskan kapal itu, muncul seorang hamba Tuhan yang tidak berarti apa-apa. Kaget dengar namanya. Pendeta Yohanes Noya mentabiskan kapal itu. Satu kota Ambon terkejut. Bukan gubernur, bukan orang-orang besar yang hebat-hebat di Ambon yang mentabiskan itu kapal. Malah diambil satu pendeta dari kampung jauh sana, negeri jauh sana datang mentabiskan. Ibu Koni, fakta sejarah membuktikan. Ibu Koni terlalu banyak membaca sejarah-sejarah tulisan orang barat, tapi Ibu Koni lupa sejarah turun-temurun yang asalnya dari tete nenek moyang kita. Ada banyak cerita dari Ibu Koni. Sebentar akan terbongkar semuanya tentang Maluku. Ya, mesti tahu itu. Maluku itu kenapa sampai disebut Maluku? Menurut bahasa asli Maluku itu artinya Molo Uku. Yang menurut Tete Ape itu sendiri cerita bahwa Nusai Molo, ya, dulu Maluku itu menurut Tete Ape sebelum mati, Tete Ape cerita bahwa itu Maluku itu benua. Tiba-tiba Nusai Molo, pulau tenggelam, ya, pulau tenggelam, makanya disebut Molo Uku. Itu Nusai Molo. Tete Ape cerita. Ini cerita turun-temurun dari anak cucu Tuan Tanah Maluku. Untuk itu berhati-hati dalam berbicara Maluku kalau tidak tahu Maluku. Jangan si anak saya cerita ini, cerita itu. Maluku bukan punya sultan. Ya, Maluku punya tuan tanah. Untuk itu berhati-hatilah dengan ini keadaan. Lalu sekarang ini penipuan dan galojo punya bikin masing-masing naik duduk posisi, lupa semua sejarah. Lalu cerita sebarang si anak cerita. Lupa cerita semuanya. Beta bukan cerita itu. Beta berbicara mengenai Indonesia. Tapi beta menyinggung ini supaya menjelaskan kepada Ibu Koni bahwa Maluku bukanlah yang dimaksudkan dengan cerita tua dari ambil buku cerita sana dari sana. Maluku mempunyai cerita yang luar biasa. Ada waktunya untuk muncul, untuk membicarakannya. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan dirinya dengan ini cerita. Kemudian beta ingin menjelaskan kepada Ibu Koni dan semua para profesor doktor di Indonesia. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Ingat ini. Indonesia sudah tiada. Ya. Indonesia sudah dibubarkan oleh Soekarno. Indonesia sudah tiada. Sekarang kita sedang berbicara mengenai Indonesia yang mana? Indonesia apa? Ya. Kalau Indonesia sekarang ini adalah Indonesia RI dan negeri, itu palsu, ilegal, unconstitutional, secara skala kelautan atau negara double standar. Yang tidak punya hak apa-apa. Yang tipu rakyat. Pemerintah Indonesia harus stop dari membodohi, ya, membohongi masyarakat. Berhenti. Kalau tidak berhenti, nanti lihat apa jadi dengan kalian. Beta sudah bilang, ya, kehancuran melanda Indonesia. Semua terjadi. Sekarang beta bilang, kalau Prabowo dan Menteri Luar Negerinya tidak berhati-hati dan semua orang yang lancang-lancang bicara Indonesia setelah mendengar apa yang beta ngomong, tidak berhati-hati untuk memperbaiki ini keadaan, lidah pendek. Percaya atau tidak, lidahmu pendek. Karena penipu dan pembohong. Dan kalau sampai itu terjadi, kalian harus tahu bahwa itu oleh karena penipu dan pembohong. Kalian sudah dituntut untuk perbaiki, kalian tidak mau. Ya, Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Indonesia alias RI dan negeri bukan negara merdeka dan berdaulat. Seperti anggota Senat dari Australia bertanya kepada orang-orang dalam itu video. Dia bilang bahwa sekarang mau bertanya, ibu kota Palestina itu apa? Coba jawab. Katanya Yerusalem. Itu kan konyol. Ya, Yerusalem itu kan Israel. Sekarang beta bertanya, ibu kota Republik Indonesia itu apa? Jakarta, konyol. Itu Republik Indonesia Serikat. Ibu kota Republik Indonesia itu Yogyakarta. Tapi bicara apa juga tidak bisa karena semua sudah dibubarkan oleh Soekarno. Semuanya sudah dibubarkan. Undang-undangnya dibubarkan, hukum dibubarkan, negara dibubarkan. Nah, sekarang muncul undang-undang baru. Ya. Ini undang-undang mafia, ya, undang-undang kriminal yang muncul ini lalu menyerahi orang lain.
Katong tidak bersalah. Katong dibilang makar separatis, katong bukan makar separatis. Ya, katong bukan makar separatis. Hei engkau pemerintah Indonesia, kalau engkau adalah Prabowo Subianto, engkau mengatakan bahwa Republik Maluku Selatan, rakyat Maluku Selatan makar separatis, engkau kerbau, engkau bodoh. Ya, ini bukan main-main. Gara-gara kamu orang punya buatan, katong yang menderita. Ya, berapa banyak orang disalahkan, berapa banyak orang dihukum. Ya. Sampai-sampai ada bendera RMS dalam rumah rakyat Maluku. Tentara dan polisi ditangkap lalu bilang dia makar separatis selama dalam penjara. Ingat, sekali lagi beta katakan hari ini, tanggal 9 November menjelang berakhirnya tahun ini. Semua orang yang dituduh oleh pemerintah Indonesia dengan istilah makar separatis dibayar 25.000 euro per person. Dituduh, hanya dituduh. Yang dimasukkan dalam penjara dibayar 150.000 per person. Ya, yang dimasukkan dalam penjara dan dianiaya 150.000 euro per person. Beta punya pemerintah dibayar 1.500.000 euro per person. Beta punya negara dibayar 750.000 triliun. Ya, kerugian beta punya negara dan bangsa Maluku Selatan atas tindakan dan perbuatan kebiadaban dari pemerintah Indonesia selama ini mencapai 750 triliun euro. Tahun depan menjadi 760 triliun euro. Jadi ingat, tahun depan segalanya akan naik. Untuk itu, sekali lagi beta ingatkan kepada semua pihak. Jangan si anak saja ngomong Indonesia. Kalau Anda tidak tahu apa itu Indonesia dan dari mana datangnya Indonesia itu dan kepada siapakah Indonesia itu dimaksudkan, sebaiknya jangan Anda ngomong. Karena pasti Anda menipu dan pembohong. Ya, dari beta, Bung Anies Nusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.